Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Ketemu lagi sama Ibu Ica di mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi kali ini kita akan belajar tentang pengertian nifak sama keras hati. Ada juga macam-macam nifak, dampak negatif dari nifak, ada juga cara menghilangkan keras hati, macam-macam keras hati seperti itu. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mau masuk materi, di sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah hari ini tidak ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, ya alhamdulillah. Seperti yang kita tahu, di tempat kita masih ada pandemi COVID-19. Maka dari itu kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi secara daring seperti ini. Nah, Ibu harap walaupun kita daring, tetapi kita harus tetap semangat ya. Jangan pernah bosan, karena ini tuh ujian buat kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, Ibu Guru harap anak-anak bisa memahami pengertian nifak, bisa memahami macam-macam nifak, bisa memahami dampak negatif dari nifak. Terus Bu Guru juga berharap anak-anak bisa memahami apa itu keras hati, terus macam-macam keras hati itu seperti apa, terus cara mengobati keras hati itu seperti apa. Nah gitu ya, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oh iya, untuk mengisi absensi silahkan kalian klik link di bawah ini, nanti masuk di Google Form ya. Yang tidak masuk berikan alasannya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, baik. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, di sini kita akan membahas tentang nifak dan juga keras hati. Yang pertama dulu yaitu nifak. Nifak secara bahasa artinya ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan secara istilah itu menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi ia menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nah, jadi kesimpulannya di sisi lain pelakunya ini dapat berperilaku seperti manusia biasa yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan. Nah, pelakunya itu dinamakan munafik. Itu pengertian secara bahasa ya dan istilah. Kemudian selanjutnya ada macam-macam perilaku nifak. Yang pertama itu ada nifak akbar atau nifak besar. Nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Seperti yang Ibu jelaskan, orang munafik ya, dia menampakkan keislamannya kepada Allah, malaikat, tetapi sebaliknya dia itu menolak keseluruhan itu. Begitu. Ada juga nifak asgor atau nifak kecil. Nifak kecil ini berarti ketika seseorang menampakkan jelas segala amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik itu tidak termasuk yang di atas ya, yang iman kepada Allah dan malaikat, itu bukan. Tetapi amal-amal yang lainnya. Hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Nah, jadi nifak itu ada dua, nifak asgor dan juga nifak akbar, nifak besar dan juga nifak kecil. Lalu selanjutnya ada tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama itu bila berbicara itu berdusta. Di dalam ajaran Islam, perbuatan dusta atau berbohong itu sangatlah tercela. Janganlah mudah berkata dusta walau dalam hal-hal kecil, karena berbohong dapat mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Begitu. Jadi jangan sampai kita berbicara dusta ya. Terus yang kedua
bila berjanji tidak ditepati. Nah, ketika seseorang berjanji, maka setidaknya ada dua pilihan yang ia lakukan. Yang pertama, seseorang berjanji padahal sesungguhnya ia tidak ingin menepatinya. Yang kedua, melakukan perjanjian, tetapi kemudian timbul suatu hal tertentu, lalu ia mengingkari janjinya tersebut tanpa alasan. Terus yang ketiga ada bila mengikat perjanjian, ia membatalkan. Nah, membatalkan perjanjian di dalam Islam ini hukumnya haram ya, baik perjanjian tersebut dilaksanakan kepada orang Islam atau non-muslim. Jika ia tidak dilaksanakan, maka ia akan mendapatkan dosa besar. Perjanjian umat Islam dapat seperti perjanjian jual beli dan pernikahan serta hal lainnya. Jadi janji itu suatu ikatan yang sakral, tidak boleh orang itu mengingkari janji seenaknya. Nah, seperti itu. Terus ada juga bila berseteru ia berbuat dosa. Nah, makna berbuat dosa di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Pemutarbalikan fakta tersebut terjadi pada diri seseorang semata-mata timbul karena kebohongan yang selama ini dilakukan. Seperti itu. Terus juga yang terakhir, bila diberi amanat ia khianat. Khianat itu mengingkari tanggung jawab ya, berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Pengertian secara umum, khianat yaitu mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik datang dari Allah maupun dari orang lain. Apabila seseorang diberi amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Jadi jika anak-anak dapat diberi amanah sama orang tua, itu juga harus benar-benar dilakukan, jangan mengingkarinya, jangan mengkhianati, oke? Terus juga di sini ada akibat buruk dari sifat nifak. Itu ada dua, yaitu bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kalau bagi diri sendiri itu apa? Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah. Allah tidak suka orang melakukan nifak atau munafik. Jadi itu tuh sifat ya, sifat manusia. Allah tidak suka itu. Terus yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Tadi dia selalu berkhianat, bila diberi amanat ia mengkhianatinya. Jadi hilanglah kepercayaan dia dari orang lain. Terus tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Dia juga bisa dibenci oleh teman-temannya karena si A itu kalau bicara bohong terus, tidak jujur gitu. Terus bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Betul sekali. Orang yang munafik itu mempersempit jalan rezeki oleh Allah karena banyak dosa yang dilakukannya. Jadi Allah menunda rezeki kita yang seharusnya kita dapatkan tetapi malah belum bisa gitu ya. Nah, terus yang terakhir, akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di hari akhir. Jadi orang munafik itu nanti azabnya besar dari Allah gitu ya. Jadi Allah tidak suka orang yang seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bagi orang lain. Yang pertama itu menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Jadi kalian sudah lama nih sahabatan, tapi kamu mementingkan egomu untuk berbohong. Nah, seperti itu. Itu juga nanti akan kalian kehilangan sahabat kalian. Karena sahabat kalian merasa terbohongi gitu ya. Terus membuka peluang muncul fitnah. Di masyarakat, kalau orang sudah tercemar namanya itu bisa saja orang ngomong di belakang kalian itu sesuka hatinya yang tidak sesuai fakta. Nah, itu bisa muncul banyak fitnah tentang orang yang melakukan kebohongan itu tadi. Mungkin jadi tidak disenangi gitu. Nah, mencemarkan nama baik keluarga juga. Yang pada awalnya mereka keluarga baik-baik dan akibat dari keegoisan diri untuk berbohong tadi, ingkar gitu kan, itu juga efek sama keluarga, dia bisa dibenci sama masyarakat. Jadi
masyarakat itu memandang keluarga kita itu jelek gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalian berbicara tidak sesuai fakta, ya bertingkah laku sesuai itu aja. Kalian jangan di depan baik tapi aslinya kalian tuh enggak, ya gitu, itu jangan ya. Yang selanjutnya yaitu keras hati atau pemarah atau godop. Nah, secara istilah berarti marah. Marah dalam pengertian godop itu bersifat negatif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Dengan istilah lain, godop atau marah itu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab, seperti dihina. Dan pengertian marah secara umum itu mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita, atau marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Jadi manusia itu bisa marah, tetapi kalau marah yang berlebihan itu juga tidak baik. Marah bisa dikontrol, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ada macam-macam daya marah. Marah itu memiliki daya. Yang pertama itu daya lemah atau tidak memiliki daya lemah. Itu seseorang kurang baik jika tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Dengan daya tingkat marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina dan berdampak pada tidak melakukan tindakan apapun atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Jadi kita tuh berhak marah kalau melihat seseorang yang melanggar suatu aturan seperti itu. Seperti orang yang berbicara kotor, kita berhak marahi dia gitu. Tidak cuma didiamkan. Kalau cuma didiamkan, kita nanti dosa. Seperti contoh orang Islam kok nggak pakai jilbab keluar gitu kan. Kalau kita diam saja itu pasti kita mendapat dosa, karena kalau kita melihat seperti itu kita juga harus mengasih tahu dia. Terus ada juga daya marah yang berlebihan. Daya marah yang berlebihan itu daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seorang keluar dari kontrol akal dan agama. Nah, saat seorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir parasnya itu sudah hilang. Jadi seseorang yang suka marah yang berlebihan itu termasuk orang yang mentalnya terganggu karena sedikit-sedikit marah, mungkin ada masalah di kehidupannya, maka memicu dia untuk marah terus-menerus. Terus ada juga marah sedang. Kalau marah sedang ini marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal. Nah, marah sedang ini muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau mengendapkan sabar. Jadi masih mengontrol diri supaya dia tidak marah. Terus juga ada cara mengobati perilaku keras hati ini, anak-anak. Yang pertama itu istighfar ya, kita istighfar kepada Allah. Terus juga takut akan siksaan Allah juga di hari kiamat nanti. Terus takut dari azab Allah juga. Terus juga kita marah itu kan juga punya wajah yang buruk ya. Jadi orang marah itu wajahnya buruk. Kita takut kalau melihat orang marah. Nah, kalau di dalam Islam, orang yang kuat bukan orang yang memiliki postur tubuh kuat dan kekar, melainkan orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Itu definisi dari Islam, seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas penjelasan dari Ibu ya. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, belum ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari materi kita pagi hari ini. Yang pertama, pengertian nifak. Nifak secara bahasa itu ketidaksamaan antara lahir dan batin. Kemudian secara istilah, nifak adalah seseorang yang menampakkan keislaman dan kebaikannya, tetapi dia menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Nah, jadi di suatu sisi seseorang itu bersifat seperti manusia biasa. Seseorang yang menampakkan keislamannya seakan-akan dia beriman, tetapi di belakangnya dia itu aslinya kafir dan tidak beriman kepada Allah, seperti itu. Terus ada juga macam-macam nifak. Ada dua, yaitu nifak akbar dan nifak kecil, nifak besar dan nifak kecil. Nah,
Bedanya apa nifak besar dan nifak kecil? Kalau nifak besar itu seseorang yang memperlihatkan bahwa dia itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada malaikat, kepada Al-Quran, tapi di belakangnya itu dia tidak seperti itu kenyataannya. Kalau yang kedua itu dia memperlihatkan segala amal-amal yang dimilikinya, tetapi dia juga tidak seperti itu. Nah, itu macam-macam nifak. Pelaku nifak itu dinamakan munafik ya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, dia berbicara itu selalu dusta. Bila berjanji, dia yang membatalkan. Terus omongannya tidak bisa dipercaya. Terus juga ada juga dampak negatif dari perbuatan nifak itu ada dua. Yang pertama, bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau bagi diri sendiri, kita tidak akan disenangi orang, terus dibenci orang. Allah pun juga tidak menyukai perbuatan itu. Kalau bagi orang lain, mudah munculnya fitnah bagi kita, karena kita itu orang yang pelaku nifak tadi, dia selalu berbohong, selalu berdusta. Bila diberi amanah, dia tidak melaksanakannya, begitu. Terus juga yang kedua ada pengertian keras hati. Keras hati itu apa sih? Keras hati itu dalam kata lain adalah marah. Nah, marah itu merupakan perbuatan yang negatif. Terus juga ada juga level atau daya marah ya, ada 3. Yang pertama itu daya lemah atau orang yang jarang marah. Bila dia ingin marah tapi dia masih bisa mengontrol diri. Terus juga ada marah sedang. Marah sedang dia marah tetapi dia juga sedikit mengontrol. Ada juga yang marah yang over, yang tinggi. Dia itu sukanya marah-marah seperti itu. Nah, secara istilah marah itu keadaan hati yang tidak senang apabila ada seseorang yang menghina kita, terus mengejek seperti itu. Nah, ada juga cara mengobati marah. Yang pertama itu adalah istighfar. Kita istighfar, gimana level istighfar? Ada yang tahu? Pasti tahu dong ya. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Itu bisa meredakan amarah kita, menyejukkan hati kita juga. Karena istighfar kita mengingat Allah, begitu. Terus juga kita marah, sebelum kita marah, kita punya pikiran, kita takut sama Allah. Allah itu tidak suka orang yang marah-marah. Allah lebih suka orang yang meredam kemarahannya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, seseorang itu takut akan azab dari Allah, seperti itu. Jadi orang yang ingin marah, jadi kita berpikir nanti ke belakang di akhirat itu akan seperti apa. Nah, juga tambahan ada juga cara meredam marah itu tadi ya, istighfar. Kalau istighfar tidak cukup, kita wudhu. Nah, kalau wudhu juga belum juga meredakan amarah kita juga bisa sholat. Nah, sholat juga bisa meredakan amarah kita karena kita berserah diri kepada Allah, gitu. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan dari Ibu. Untuk tugas kali ini silahkan anak-anak mencari dalil dari nifak dan juga dalil dari keras hati atau pemarah. Nah, tugasnya nanti silahkan kalian kumpulkan minggu depan saat jam pelajaran Ibu Guru ya. Seperti itu. Udah ya. Mungkin itu aja pelajaran dari Ibu hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada salah kata atau kurang, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.